Iya, siap. Siap. Oke, masuk kelas ya. Kita siap masuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Untuk selanjutnya sebelum pembelajaran dilanjutkan, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kita sudah siap berdoa mulai. Semangat kita dalam pembelajaran pagi hari ini, tepuk literasi. Karena masih bulan Agustus ya, kita menambah semangat nasionalisme. Kita menyanyikan lagu kebangsaan ya, dari kemerdekaan 17 Agustus. 1, 2, 3. Pada pertemuan pagi hari ini adalah pembelajaran coding. Jadi nanti tujuan dari pembelajaran hari ini, kamu tahu apa itu coding, bagaimana memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan tahu, oh ternyata yang selama ini kamu lakukan adalah berbasis komputasional. Jadi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini memang program yang baru diterapkan. Untuk itu Pak Guru akan menyampaikan video penampilan review tentang coding dan kecerdasan artifisial sebagai elemen dasar berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir terstruktur dan logis untuk menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh komputer, tetapi digunakan oleh manusia. Elemen dasar berpikir komputasional. 1. Dekomposisi, memecah masalah, yaitu membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Contoh, kalau ingin membuat kue, kamu harus memecah langkahnya, siapkan bahan campur, panggang, sajikan. 2. Pengenalan pola, pattern recognition, yaitu mencari pola atau kesamaan dalam peristiwa atau data. Contoh, kalau kamu melihat bahwa setiap pagi kamu mandi, sarapan, lalu berangkat sekolah, itu adalah pola harian. 3. Abstraksi, yaitu fokus pada hal-hal penting saja dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Contoh, saat menggambar orang, kamu cukup buat lingkaran untuk kepala dan garis untuk badan. Itu sudah cukup untuk memahami maksudnya. 4. Algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah yang jelas dan urut untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, menyikat gigi bisa dibuat algoritmanya. 1. Ambil sikat gigi. 2. Beri pasta gigi. 3. Sikat gigi selama 2 menit. 4. Kumur. 5. Selesai. Itu adalah video yang menggambarkan jadi elemen-elemen dasar dalam berpikir komputasional. Jadi walaupun itu seolah menjadi suatu hal yang baru, tapi sebenarnya setiap hari kamu lakukan. Jadi kalau kamu itu setiap hari kalau di rumah kan mesti ya, kan biasanya kan pas sudah disiapkan, terus sudah siapkan modalnya, dan banyak ambilnya, kasih dulu kasih pasta, jadi dan itu dari mulai bangun tidur sampai nanti kamu tidur lagi, biasanya mulanya berpikir secara komputasional. Siapa yang pernah bermain
engklek atau sudah ada. Kalau di rumah biasanya engklek atau sudah ada? Engklek. Siapa yang pernah main engklek? Sudah pernah main lupa ya? Tapi sekarang jarang ya, karena pada bermain engklek ya. Karena sudah berubah permainan apa? Game online, pakai app. Padahal permainan tradisional ini sebenarnya mengajarkan sebuah kebiasaan berpikir kritis, ya, berpikir komputasional. Jadi nanti kita akan bagaimana kita berpikir berdasarkan instruksi, berdasarkan aturan main. Ya, paham ya? Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika kita melakukan berpikir secara komputasional. Jadi masalah itu tidak hanya ketika kamu sedang bertukar ada masalah, enggak. Setiap yang kamu lakukan ada sebuah permasalahan, baik itu menyenangkan, tidak menyenangkan, itu adalah masalah. Maka dari itu selanjutnya dari permainan apa? Engklek itu nanti kan kamu tahu, kamu bagaimana kamu bekerja sama, berkomunikasi, kemudian berpikir kritis, bagaimana nanti siapa yang berhasil menyelesaikan tahapan-tahapan dalam permainan engklek itu, ya, dia akan mendapatkan apa? Sawah, nanti kan? Nah, mendapatkan sawah dengan yang namanya gacuk ya, gacuk, yang ke belakang, dan ketika nanti kotak di dalam permainan itu berhasil kamu kuasai, orang lain tidak boleh menginjaknya. Bagi yang menginjaknya maka dia akan kalah dan harus berhenti. Itu berpikir bagaimana kita harus berhasil untuk melalui tahapan-tahapan itu berdasarkan. Selanjutnya mari kita bermain engklek di yang sudah terpersiapkan. Ini kita akan bermain apa namanya? Engklek. Sudah bisa aturannya? Ya, aturannya adalah nanti dari 4 kelompok, ya, 1, 2, 3, saya mau 4 untuk maju dulu. Artinya apa? Memainkan 4 orang berdasarkan kesepakatan. Nanti siapa yang dibuka memimpin, ya. Nanti siap gacoknya. Gacok itu apa? Untuk apa? Nah, untuk lempar nanti di kotak 1, 2, 3, kemudian kotak ke-4 yang double 5, 6 tuh. Ya. Untuk instruknya sudah bisa? Sudah bisa ya? Kotak 1. Ketika gacok itu di kotak 1, maka tidak boleh kamu injak. Jadi langsung kamu melompat ke kotak 2, gini ya. Ini ya. Terus ini balik ini. Kemudian balik ke sana ya. Sambil mengambil kemudian ini. Lanjut ke kotak kedua. Itu sampai selesai di sana. Kemudian kamu apa? Ambil bintang atau sawah. Ya. Nyawanya itu nanti lemparnya tidak punya. Nah, mana ya? Jadi punya sawah ini. Lah, ketika ngomong Pak Guru punya sawah di sini, ini sawah Pak Guru. Maka ketika kamu langkah kedua di sini, maka kamu tidak boleh menginjak 2 kotak. Berarti kamu langsung ini langsung ini ya. Iya kan? Iya. Ya karena ini sudah dikuasai guru sawah ini. Nah, ya. Paham ya? Nah, ya, sekarang coba ini 2, berarti ngobrol 6. Siapa yang main? Siapa?
Yang lainnya di sebelah sana aja. Dari 1, 2, 3. Perut. Pak, mana? Nanti setelah dia sana. Bukan kamu tuh ini. No, teman. Ya, lanjut kotak 2. Nah. Nah, tadi yang alas celah-celah. Sama? Iya, yuk. Ambil lah. Warna selesai. Sekali. Konsentrasi, jangan sampai nggak lihat. Masakan selesai. Apa yang mau obat tidak? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Dan ini yang sudah semua. Nah tadi. Sekarang kelompok yang lain tadi selain ini. Ya. Siapa yang belum? Jangan belum siap. Bagaimana tadi bermain eklek, menari? Menari tapi tidak ada yang berhasil sampai selesai. Ternyata bermain eklek itu bisa menari, butuh konsen, butuh fokus, butuh kreativitas, butuh kerjasama untuk menentukan siapa yang harus bermain duluan, harus ditentukan dengan apa? Lupa. Tidak harus aku saya ngomongin gede, aku saya ngomongin gede betul di sini, tidak boleh. Harus ditentukan dengan kesepakatan lewat aturan di urut. Ya, siapa yang berhasil, baru nanti akan mendapatkan apa? Sawah. Istilahnya untuk sawah, dan sawah itu tidak boleh diinjak oleh teman yang lain. Nek tidak, ya tidak. Artinya ini apa? Bahwa permainan eklek itu memberi pembelajaran pada kita untuk berpikir komputasional, artinya menyelesaikan masalah berdasarkan definisi aturan yang sudah disepakati. Ya. Mungkin pembelajaran dasar coding berpikir secara komputasional ini kita akhiri. Pesan dari Pak Guru adalah bahwa kita harus berpikir secara kritis, kreatif, berkolaborasi
yaitu bekerja sama dengan teman. Dalam permainan itu juga harus seperti itu. Kita harus sportif, bersama, kita harus kreatif. Biar supaya kita harus menghasilkan permainan itu sampai berhasil. Untuk konsen, mesti gagal itu bermainnya kok susu. Apa mulai dengan emosi biasanya fokus nggak bisa. Mungkin itu pembelajaran untuk kamu bahwa berpikir komputasional ini penting kita untuk membangun kreativitas kita, membangun kerjasama kritis kita untuk pembelajaran di pembelajaran yang lain. Lalu itu sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bermain boarding dengan cara artinya dengan media. Jadi nanti kamu menghadapi komputer, terus kemudian bermain hobi itu nanti seperti mencari arah sampai ini tahapannya bagaimana. Itu berpikir kita secara kritis. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita menyanyikan lagu daerah Gundul-gundul Pacul. 1, 2, 3. Dan akhirnya assalamualaikum.